Namaku Reza. Ini pengalamanku yang terjadi 10 tahun yang lalu. Tepatnya ketika aku sedang merantau ke Bandung. Aku berasal dari Tasik. Selama di Bandung, aku mendapat pekerjaan yang cukup cocok denganku. Bukan hanya soal pekerjaan saja, aku pun mendapatkan teman-teman baru yang sangat baik denganku. Membuatku semakin betah tinggal di Bandung. Namun, cerita yang akan kuceritakan malam hari ini bukan tentang pengalamanku ketika bekerja, melainkan ketika aku pulang ke Tasik. Biasanya 1 bulan sekali aku pulang ke Tasik. Dan hari itu aku berencana pulang kampung ke Tasikmalaya untuk menengok orang tuaku. Di saat yang bersamaan juga beberapa temanku ingin ikut denganku pulang ke Tasik. Katanya ingin tahu kampung halamanku. Ya, sekalian berlibur lah katanya. Ya sudah. Singkat cerita, kami pun berangkat ke Tasik dengan menggunakan motor. Kami berangkat sekitar jam 7 pagi. Setelah perjalanan cukup panjang, siangnya kami pun sampai di kampungku. Aku kenalkan teman-temanku itu pada orang tuaku. Sambil melepas lelah dengan perjalanan yang cukup jauh, kami mengobrol depan teras rumah. Salah satu temanku bilang, daerah sini katanya ada tempat wisata kawah gunung. Aku menjawab, iya. Tak jauh dari sini ada tempat wisata seperti itu. Malahan ada 2 tempat. Dan itu bisa didatangi dengan kita berjalan kaki saja. Tidak begitu jauh soalnya. Mendengar itu, teman-temanku pun memintaku untuk mengantarkan mereka ke sana. Karena saat itu sudah hampir sore, kami pun sepakat akan berangkat ke sana besok pagi. Keesokan harinya, kami pun berangkat. Dengan berjalan kaki dan menikmati pemandangan alam. Saat itu tidak hanya teman-temanku, adikku pun ikut. Kurang lebih 40 menit kami berjalan kaki. Kami berhenti sejenak karena teman-temanku terlihat sudah mulai lelah. Mereka tidak biasa berjalan sejauh itu. Kami pun istirahat sejenak, berfoto-foto, dan tak lama melanjutkan perjalanan lagi. Kurang lebih sekitar jam 10 pagi, kami sampai di tempat tujuan. Dan rasa lelah kami pun terbayarkan dengan pemandangan yang indah. Terlarut dalam keindahan alamnya, tak terasa hari pun sudah semakin sore. Aku mengusulnya untuk segera pulang. Mumpung langit belum gelap dan takutnya turun hujan juga.
semua pun sepakat dan kami pun turun. Langit saat itu memang belum gelap. Namun terdengar suara-suara gemuruh petir yang mulai muncul menandakan sepertinya akan turun hujan. Lantas kami mempercepat langkah untuk segera turun dan sampai di rumah sebelum hujan. Di tengah perjalanan, tiba-tiba adikku memintaku untuk berhenti sebentar. Dia kecapean dan kakinya sakit katanya. Mungkin karena tadi berjalannya cukup cepat, kakinya terkilir. Akhirnya kram dan sakit untuk berjalan katanya. Karena tidak enak dengan temanku yang lain dan tidak mau merepotkan mereka juga, aku pun meminta teman-temanku untuk turun duluan saja dan menunggu di persimpangan jalan setapak yang ada di bawah. Sementara itu aku mengurus adikku sebentar. Mereka akhirnya pun turun duluan. Karena jalan yang dilalui tidak terlalu memusingkan, hanya tinggal turun, mengikuti jalan sampai. Aku coba mengurut pergelangan kaki adikku agar rasa sakitnya tidak terlalu terasa dan adikku bisa berjalan lagi. Mungkin 15 menit setelah beristirahat dan langit saat itu sudah semakin gelap, aku dan adikku mulai melanjutkan perjalanan. Namun karena kakinya masih terasa sakit, aku pun membopongnya sambil berjalan turun perlahan menyusul teman-temanku yang lain. Ketika aku turun dari bukit itu, ada sesuatu yang aneh. Aku sudah cukup lama berjalan, dan aku baru tersadar, kok nggak nyampe-nyampe ya? Seharusnya tidak sejauh itu. Dan harusnya ada sebuah persimpangan jalan setapak. Dan aku bisa melihat teman-temanku yang lain menunggu. Tapi saat itu jalan yang kulalui seperti asing bagiku. Dan jalan setapak itu tidak ada. Aneh. Seharusnya aku lanjut lagi berjalan. Semakin aku berjalan, hutan yang kami lalui ini semakin asing. Seingatku, aku tidak lewat jalan dengan pohon-pohon seperti ini. Pohonnya lebih rindang, lebih gelap,
Apa mungkin aku dan adikku tersesat? Kulihat adikku masih menahan rasa sakitnya. Aku coba tenangkan dia sambil terus mencari jalan. Sampai samar aku mendengar suara musik gamelan. Refleks aku melihat kiri kanan, mencari asal suara itu. Dan dari kejauhan, aku melihat sebuah bangunan seperti rumah panggung. Dan di depan rumahnya itu kulihat ada dua anak kecil perempuan dan laki-laki sedang duduk. Sepertinya asal suara musik gamelan itu dari rumah panggung itu. Aku dan adikku pun mendekati rumah panggung itu. Semakin dekat ke rumah itu, suara alunan musik gamelannya terasa semakin jelas. Ternyata memang benar. Kulihat ada yang sedang bermain alat musik tradisional gamelan itu. Saat itu aku merasa tenang. Dan akhirnya kami tidak sendirian lagi. Dan bisa bertanya. Semakin ku dekati, terlihat para pemain membelakangiku. Dan ketika berjalan mendekat, dua anak kecil itu pun tiba-tiba memunggungiku. Berbalik arah. Kenapa sih? Punten. Tidak ada yang respon dari mereka. Mungkin suaraku tidak terdengar karena tertutup suara gamelan yang masih terus dimainkan. Punten. Punten. Suara musik gamelan pun berhenti. Mereka pun membalikkan badannya perlahan-lahan melihat ke arahku. Punten, saya mau tanya kalau ketika orang-orang itu berbalik, wajah orang-orang itu tidak ada, alias mukanya rata. Termasuk dua anak kecil yang tak jauh duduk di depanku itu. Adikku yang melihat itu seketika badannya bertambah berat dan dia tak sadarkan diri. Seseorang berwajah rata itu terus menengok ke arahku. Aku pun membuang mukaku perlahan, menunduk sambil berusaha mengangkat adikku yang terjatuh pingsan. Aku berusaha menarik adikku menjauh dari rumah panggung itu.
Ketika aku sedang menarik adikku itu, dari balik pohon terlihat ada yang berjalan, membungkuk perlahan, seakan mengikutiku terus berjalan. Suara daun-daun kering pun terdengar seperti terinjak-injak. Dan ketika aku melirik ke arah sebelah kiriku, terlihat seorang nenek yang sangat tua. Badannya membungkuk dengan kebaya berwarna hitam. Rambutnya beruban, putih dan terurai panjang. Wajahnya sangat kurus keriput, bahkan sampai lekukan di sela-sela bola matanya. Saat terlihat cekung ke dalam, tatapannya terlihat sangat marah. Terdengar suara menggeram yang sangat mengerikan. Aku membuang lagi mukaku. Semakin aku berjalan, nenek itu pun semakin terus mendekatiku dari arah sebelah kiri. Sampai tiba-tiba suara langkah kakinya terdengar sangat cepat dan sosok nenek itu berteriak padaku dengan mulutnya yang menganga sangat lebar, dan itu mungkin hal terakhir yang kuingat. Ketika tersadar dan bangun, aku sudah berada di rumah. Kulihat teman-temanku berada di sekitarku dan mencoba menenangkanku. Katanya mereka sudah menungguku cukup lama hingga akhirnya menyusul aku dan adikku itu takut terjadi apa-apa. Dan terlihat aku dan adikku pingsan di tempat terakhir kami berpisah. Lalu mereka pun membawa kami untuk pulang ke rumah. Mungkin waktu yang tidak tepat saat kami mendaki itu menjadi satu hal yang membuat kami bertemu dengan hal-hal seperti itu. Tidak tahu pastinya kenapa dan tidak mau mencari tahu. Yang jelas, itu menjadi pengalaman seram dan mimpi burukku ketika aku bertemu dengan mereka yang tidak terlihat. Kejadian ini terjadi saat aku pindah rumah. Saat itu, orang tuaku memutuskan untuk pindah ke daerah perumahan
yang ada di perbatasan Bandung Selatan. Alasannya agar dekat dengan kampusku yang berada di daerah sana. Hari pertama pindah rumah, semuanya tampak begitu normal. Kami membereskan rumah. Saat aku sedang membersihkan atas pintu ruang tamu, aku menemukan sesuatu yang jatuh. Dan ketika kulihat, ternyata ini sebuah ranting. Namun ketika kulihat, tidak ada pohon di dekat sini. Sudahlah, mungkin terbawa angin, pikirku. Selang beberapa hari kemudian, karena rumahku masih cukup berantakan, aku tidur di kamar bawah yang dekat dengan kamar mandi. Dan kakakku tidur di atas dengan adik-adikku. Malam itu suasana masih sangat asing bagiku untuk tidur di rumah baru. Sesekali aku mencium bau cat yang belum kering. Aku coba untuk membuat nyaman diriku di sana. Tak berapa lama aku tertidur, aku terbangun. Aku mendengar suara tangisan seorang perempuan. Suaranya berasal dari sebelah rumahku. Ya, di dinding sebelah kamarku itu. Aku coba untuk menghiraukan. Mungkin tetanggaku malam hari itu sedang ada masalah. Aku tidak mengerti. Aku pun lanjut tertidur. Keesokan harinya, aku bercerita kalau aku mendengar suara tangisan perempuan di tembok yang bertepatan dengan rumah tetanggaku. Dan setelah dicek, ternyata rumah tetanggaku itu kosong, tidak berpenghuni. Beberapa hari kemudian, aku mencoba untuk melupakan hal-hal seram itu dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kami pun sudah memutuskan kamar-kamar yang akan ditempati. Aku mendapat kamar di bawah. Sampai kejadian-kejadian aneh pun dimulai. Setiap malam, aku merasa seperti ada yang memperhatikan setiap tidurku. Terkadang suka ada yang menarik-narik jariku dan memainkan tanganku. Aku mencoba untuk berani dan tidak menceritakan hal itu kepada ibu maupun keluargaku. Aku coba untuk bertahan, untuk melewati hal-hal itu setiap malam. Mencoba untuk bersikap biasa saja menjadi pilihanku saat itu. Hingga sampailah pada malam itu. Aku kelelahan pulang kuliah
dan langsung mandi untuk segera tertidur. Kumatikan lampu kamar dan terlelap di tempat tidurku. Namun, entah berapa lama aku tertidur. Ketika tertidur, aku merasa ingin berbalik badan. Dan kurasakan entah kenapa terasa berat, seperti ada yang menindihku. Kenapa ini berat sekali? Aku mencoba membuka mata secara perlahan sambil sekuat tenaga menggerakkan pahaku. Tapi aku tetap saja tidak bisa. Dan saat aku buka mata secara perlahan, astaga! Aku melihat sosok wanita yang tengah duduk di pahaku. Sambil melihat dan dia tersenyum padaku. Dengan rambut panjang terurai dan mata yang hitam. Sosok itu seperti menggunakan gaun putih yang lusuh. Aku ingin menjerit, tapi tidak bisa sama sekali. Sekuat tenaga aku coba untuk bergerak, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa berdoa. Pada saat aku membaca doa, wanita itu beranjak dari duduknya dan dia merangkak tepat di atas badanku. Seketika aku menutup mataku. Tercium bau busuk yang sangat pekat sekali. Dan ketika aku buka mata, sosok itu sudah tidak ada lagi di atasku. Namun, ketika aku tengok ke arah sampingku, sosok wanita itu berdiri tepat di sampingku. Dan dia terus menatapku sambil tertawa mengerikan. Sampai tak lama, dia pun menghilang. Menembus ke arah tembok rumah tetanggaku itu. Keesokan harinya, aku menceritakan semua kepada ibuku. Dan dari hasil cerita tetangga-tetangga, mereka bilang, kenapa kami mau-maunya membeli rumah ini? Padahal sudah sangat jelas bahwa rumah yang kami tempati ini adalah sarang kuntilanak katanya. Aku pun hanya bisa terdiam mendengar itu semua. Lalu aku bertanya kepada ibuku. Ternyata ibu sudah tahu dari awal. Dan untuk ibuku, itu tidak masalah. Karena ibu memiliki keistimewaan untuk bisa berkomunikasi dan mengusir makhluk-makhluk itu. Namun, dia tidak menyangka bahwa makhluk itu akan mengganggu sampai sejauh ini. Setelah kejadian itu, akhirnya rumah kami pun dibersihkan. Dan untungnya, sampai saat ini kami tinggal. Kami sudah tidak pernah lagi mengalami gangguan-gangguan aneh.
105,9 FM Ardan Radio. Radio anak muda nomor 1 di Bandung. Ya, kembali lagi di JNE Nightmare Side. Ya, dua cerita baru saja kamu dengarkan dan malam hari ini masih live dari Bandung Selatan ya, Pepper Smooth dan Blank Coffee. Jadi ini satu area, ada di Seronya, ada tempat ngopinya. Itu enak banget ya. Jadi habis belanja langsung ngopi. Nah, kita juga sambil ngopi malam hari ini di sini. Ya. Dan yang pasti, nah sekarang kita pengen tahu nih, siapa tahu ada dari teman-teman di sini yang ingin share pengalaman seramnya. Siapa tahu mungkin baru-baru ini kejadian daerah-daerah sini, atau mungkin di tempat ini nih, Kang. Yeah. Siapa tahu ada yang mau share pengalaman seramnya, boleh. Siapa? Ada? Teteh mau teh? Pernah ngalamin juga? Ada? Mau? Siapa tahu daerah-daerah sini mungkin, atau baru kemarin-kemarin, atau ada hal yang lagi pengen ditanyain gitu. Akhir-akhir ini lagi ngerasa apa gitu ya, Kang Jeff ya? Iya. Boleh. Bisa. Ada sebelah sini mungkin ada. Mungkin ada yang pernah ngalamin sesuatu yang TTH, mangga. Gangguan kah atau cerita pengalaman pribadi ya? Atau mau diceritain yang di sini ada apa aja? Kang Jeff tadi sempat ngelihat ada sesuatu yang ikut Kang di antara yang lagi dengerin kita malam hari ini, Kang. Ada beberapa titik ya. Coba saya nggak tahu ini ke siapa. Oke. Sosok ini nempelnya ya. Ini ada khodam istilahnya mah. Sama ada yang ketempelan juga. Arah-arahnya ke arah sana. Sebelah mana, Kang? Kalau yang Kang Jeff pasangkan. Nanti kelihatan. Cuman di sini ada satu cerita nih, Kang. Oke, boleh, Kang. Nah, duduk terus ya, kayaknya boleh. Kelihatan banget perutnya ini. Nah, berarti. Boleh berdiri nggak nih? Sambil boleh, jalan mungkin ya kita cari ya. Oke. Ini sudah ada wakil bupati. Mana, Kang? Om Sarul Gunawan. Bukan, Kang. Selamat datang, Pak. Belum. Bukan. Mata saya. Oke. Jadi, kameranya langsung gini. Gimana? Ada satu cerita. Ini pengalaman pribadi saya. Pengalaman pribadi saya. Dulu saya kerja di satu perusahaan yang memang berkantor pada lokasi di Kiara Condong. Tahu ya Kiara Condong ya? Nah, ini kan pabrik tua yang memang dari tahun 80-an sudah ada. Oke. Mungkin teman-teman kalau tahu pabrik Sarimi dulu ya, tapi sekarang udah ganti banyak perusahaan. Saya kerja di sana, terus pada 1 minggu pertama saya kerja nggak ada gangguan. Tapi pas minggu kedua, pas saya mulai lembur ya, itu kejadian tahun 2017 sampai 2019, Kang. Oke, Kang. Pas saya lembur, itu di jam 8, jam 9 malam itu udah nggak ada siapa-siapa di pabrik itu. Cuman ada saya sendiri sedang tak tok keyboard ya, komputer. Oke. Tiba-tiba muncul suara, pertama kali itu muncul suara. Suaranya itu, kita ke depan, Kang. Boleh, Kang. Ke depan, jalan-jalan. Nah, suaranya itu kalau udah ke depan seperti gini. ada suara yang perempuan ngajak ngobrol. Perempuan ngajak ngobrol. Oke. Tapi kita bisa dengar suaranya, cuman nggak bisa menangkap kalimat apa aja yang disampaikan. Pernah erep-erep nggak? Siapa yang pernah erep-erep? Okay. Pernah. Kayak suara semut ya. Nah, hampir kayak gitu. Di minggu kedua itu bergumam. Iya kayak gitu. Okay. Karena saya nggak terlalu menghiraukan itu dan terus kerja. Pas lagi ngetik, tiba-tiba ada yang melayang di depan saya. Ada yang melayang. Kain seperti kain warna merah, Kang. Merah, Kang. Kain warna merah. Belum ada suara cekikan. Nah, itu. Maaf kepotong. Ada Mbak baju apa ya, saya nggak tahu nih baju. Nah, di situ berdirinya di situ. Iya itu. Yang mana? Nah, itu ada yang berdiri
tepat banget di belakang kamu ya. Siapa namanya? Fahrul. Siapa? Sawah. Salwa. Sawah. Salwa. Oh, Salwa. Sorry, tadi pas saya cerita tiba-tiba ada yang muncul di situ. Saya lanjut lagi ya. Oke. Nanti kita ke Salwa. Jadi sosok ini sepertinya di jam-jam itu muncul gitu, dan munculnya dari tembok, muncul langsung turun ke depan saya. Cuman saya nggak terlalu merespon karena pertama masih takut, ya karena sendirian, masih takut, terus bercampur dengan, aduh ini saya nanti diapain gitu, kerasukan nggak ada orang, ya kan, seperti itu. Akhirnya pas saya lembur 1 bulan baru dia mewujud. Oh, kita ucapkan dulu selamat datang. Oh, selamat datang Bapak Wakil Bupati Bandung, Kang Sarul Gunawan. Aduh, silakan. Duduk dulu, Kang. Silakan. Silakan. Masya Allah. Luar biasa. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Nah, pokoknya setiap saya lembur itu Kang selalu ada sosok tersebut. Sampai-sampai dia mewujud begitu padat, artinya kita bisa melihat langsung dengan mata. Karena di satu gedung itu nggak ada siapapun kecuali saya dan mungkin si sosok perempuan ini. Dia pakai baju warna merah, cuman bukan daster, maksudnya bukan yang seperti kita tahu kuntilanak gitu ya, langsung warna putih. Bray gitu ya. Ini seperti baju biasa tapi merah-merah semua, dan rambutnya itu panjangnya lurus biasa, cuman lehernya agak panjang. Beda dengan leher manusia normal, jadi panjang. Dengan mukanya yang pucat, dia hanya bisa ngebelakangin saya. Jadi terus terang ketika lembur itu benar-benar tertekan ya, karena pekerjaan harus beres. Yang kedua dihadapi dengan ada satu sosok yang mungkin saya sebut kuntilanak merah itu, yang ada pada saat saya lembur. Dan akhirnya ujung-ujungnya sosok ini menyebutkan namanya. Kan? Dan itu lewat mimpi. Ketika saya pulang saya mimpi. Nama dia itu Centini. Biasanya kalau dipanggil suka ada hadir. Nah kalau hadir, yang di sini langsung tiba-tiba punggungnya merasa panas, lebih baik langsung angkat tangan. Nanti takutnya malah ikut ke rumah. Ya, ada yang itu. Mulai ada merasakan aneh-aneh nggak sekarang? Nah sejauh ini masih aman ya? Masih belum. Masih aman ya. Nah coba kita ke Salwa dulu deh. Ke Salwa dulu? Salwa. Ke Salwa. Atau Salwanya mau ke sini? Salwa maju nggak? Kalau nggak apa-apa. Cuman saya hanya kasih tahu aja. Dari tadi saya bingung kan. Ini sosok perempuan ini ikutnya ke siapa gitu. Soalnya ada di belakang Salwa ya? Ya karena dia pertama dia muter kemana, terus akhirnya tiba-tiba ketika saya pancing dengan satu cerita, dia langsung berdiri di belakang Salwa. Salwa aman, Salwa? Ada ngerasain apa? Nggak ada? Kadang gitu. Kadang aman ya? Kadang gitu, kalau ketempelan itu kita memang ada yang terasa nggak enak, ada juga yang kerasa, itu hal yang wajar. Tapi ini yang saya lihat. Terus ada beberapa lagi titik di sana itu, tapi hitam yang cukup besar ya di situ. Ini saya nggak tahu masih dia akan ikut ke siapa ini. Kang Jeff, kita mau undang Wakil Bupati Bandung dong untuk maju ke depan. Boleh minta tepuk tangan dong? Tepuk tangan dulu. Kang Sarul Gunawan. Enggak Kang, kesini Kang. Wah ini sebuah kehormatan, kita lagi siaran datang ke sini, salam lagi saya. Salam lagi juga. Kita lagi siaran Nightmare Side di sini dan wah didatengin, wah ini kehormatannya sangat luar biasa. Apa kabar Kang Sarul? Baik, alhamdulillah. Aduh, mohon izin Selamat malam. Ikut di sini ya. Saya siaran Nightmare Side. Kalau dengar Nightmare Side sendiri pernah gak sih sebenarnya? Mungkin atau dengar cerita-cerita serem gitu kan? Ada sebetulnya, tapi ini nggak tahu
mungkin tidak menyeramkan sebetulnya. Boleh diceritain, boleh dong. Ini saya mau cerita ke flashback dulu ya, tahun 1995. Oke. Ada yang udah lahir. Sudah kebetulan. Jadi waktu itu kan pertama kali syuting untuk sinetron Jin dan Jun. Oh dulu. iya, sudah cukup lama berhubungan dengan jin ya berarti. Iya. Jadi syutingnya tuh di bulan Oktober, tayangnya di Januari 1996. Oke. Pertama kali syuting itu di Pelabuhan Ratu. Oh. Jadi kan ada ceritanya adegannya menemukan botolnya itu kan di pantai gitu ya. Saya masih ingat tuh, botol apaan tuh? Botol apaan nih? Oh iya botol. Jadi waktu itu sutradaranya almarhum sekarang Pak Arizal itu dia kan memang seneng hal-hal yang mistis, dia penasaran. Dia pernah baca buku namanya Berdialog dengan Jin. Oh iya. Jadi dia pernah cerita sebelumnya bahwa dari buku itu dia penasaran pengen membuktikan di rumah kosongnya dia di Cibubur lepas jam 12 malam Jumat apalah gitu ya kalendernya, lihat kaca rumah kosong yang memang tidak ada penghuninya, sudah lama di rumah dia yang dikontrakin tapi nggak ada juga penghuninya, dan dia melihat ternyata begitu banyak yang tinggi besar gitu ya. Dia melihat kaca terus nggak berhenti. Ada satu sosok yang akhirnya jadi seperti di film itu. Oh gitu. Jadi itu dia penasaran pengen bikin sinetron itu. Oh itu Nah, inspirasi sebelum akhirnya bikin inspirasinya dari situ. Oke. Nah, tapi beliau itu seorang yang ahli ibadah gitu ya sebetulnya. Ya dia buat jadi komedi saja bagaimana jin itu menjadi sosok yang goib tapi lucu gitu ya. Nah waktu pas syuting ke arah Pelabuhan Ratu, saat itu hari Jumat dan Pak Rizal itu ingin Jumatan di perjalanan yang menuju ke sana. Cuman udah masuk ke wilayah yang hutan-hutannya ya. Waktu itu kan memang kita nggak ada handphone ya waktu itu ya. Jadi belum musim. Ya waktu itu belum Pager mungkin belum ya? masih pager, dan ketika sinyal nggak ada gitu kan jadinya nggak bisa connect. Beliau melihat ada satu bangunan masjid dan banyak orang berdatangan ke situ pakai putih-putih semuanya ya. Berhenti dulu. Jadi mobil kita di depan, saya sama kru ya, beliau kan di belakang. Yang satu mobil yang saya tumpangin kan nempel. Jadi kita ikut balik, mundur, ikutan Jumatan. Pertama kali yang melihat kan beliau ya, ada masjid itu. Akhirnya saya juga ikut masjid, cuman nggak ada hal yang aneh, cuma memang si khotibnya itu pakai bahasa Arab. Saya juga seperti ada warga-warga lokal di situ yang Jumatan, cuma pakai baju putih semua. Jadi saya juga sempat salaman gitu ya. Memang singkat sekali Jumatannya. Setelah itu udah pulang, si mobil yang satunya udah ke depan, dia juga mundur. Udah kru, udah tersarolat ya gitu kan ya. Jadi, terus karena capek tidur, semuanya pada tidur di dalam mobil gitu. Terus kita dua mobil ini jalan lagi. Kita pikir ini dia udah jalan juga barengan ikut. Udah rada jauh, kemana itu ya gitu ya. Akhirnya kita balik lagi. Begitu balik lagi Kang, apa yang terjadi? Ternyata nggak ada masjidnya Kang. Kosong. Bener, saya sendiri ngelihat. Saya merinding ini kalau dengar. Sama ini Kang. Kemana tadi masjidnya di dia gitu, mobilnya parkir di situ gitu. Jadi, oh ternyata ya mungkin karena beliau orang soleh ya. Iya. Jadi beliau pengen Jumatan, ya sok diperlihatkan karena mungkin juga kemampuan beliau untuk bisa menembus ya alam itu. Akhirnya ya ternyata si jin muslim mungkin ya. Jadi diberikan tempat untuk sholat Jumat tapi barengan makhluk gaib itu kan. Jadi pas dari situ saya tuh jadi nggak bisa tidur sampai dengan lokasi di pantai gitu ya. Dan
kan waktu itu Pak Amin ya, Pak Muhammad Amin udah dipakein baju jin itu. Saya sampai begitu pas lihat Pak Amin pakai baju jadi kagebek deh saya. Karena saya ingat tadi berarti saya juga sama jin gitu ya, sama makhluk goib gitu Jumatannya. Dan itu pas dilihat apa, Kang, hutan atau apa? Ya, Karena harusnya memang masjid tiba-tiba memang hutan, nggak ada penghuni, memang janggal juga sebetulnya kalau di situ ada masjid. Jadi siapa yang sholat di situ sebetulnya gitu. Nah, Kang Jeb, kalau misalnya yang kayak gitu tuh sebenarnya apa nih, makhluk bunian kah atau jin berarti? Ya, kadang gini, kalau misalnya di satu tempat itu kan berdasarkan dari keinginan almarhum ya tadi ya, berhawa gitu ya. Nah, jadi ketika dilewati jalur-jalur tertentu, pada titik tertentu tuh ada satu perkampungan bahkan pesantrennya bangsa jin. Ya, ada di manapun ada, dan mereka itu memang tugasnya hanya ibadah. Mereka tuh hanya tugasnya ibadah, dan mungkin atas izin Allah juga ketika beliau berniat ingin sholat Jumat dan jaraknya pasti jauh kan, keburu habis masa sholat Jumatnya, jadi sama Allah dikasih dibukain tabirnya itu. Tapi kenapa yang lainnya seperti kami ya? Waktu itu ada 5 orang yang ikut. Bisa semua ikut. Ya, jadi ikut saya juga salaman gitu. Bisa. Bersentuhan seperti ini gitu. Itu bisa ya berarti? Bisa. Ya? Jadi gini, kalau misalnya ini perkara ibadah ya, karena ada sejarahnya juga Rasulullah itu masuk ke alam jin dan berdakwah. Nah, jadi kalau untuk perkara ibadah kadang Allah mudahkan orang itu beribadah sebagai ladang jihadnya dia. Jadi ketika dia masuk dibukakan itu, terus semuanya terlibat, termasuk Akang juga terlibat di situ. Jadi ngikut juga ya. Dan ngelihat semuanya. Dan itu jin Muslim yang melaksanakan ibadah sholat Jumat itu memang sampai sekarang pun masih ada. Jadi ketika waktunya sholat ya mereka sholat. Nah, jadi dikasih kesempatan untuk masuk ke sana, ke alam sana, bertemu dengan sosok yang seperti itu, dan mereka ada mobil kan, seperti ada mobil, ada kendaraan ya, betul kan? Ya, tiba-tiba hilang seperti itu. Jadi di sana, di alam sana mungkin kan juga ada yang sama seperti itu. Saya pernah masuk satu perkampungan pasar, jadi pasar jin lah. Itu tapi saya usia saya 11 tahun saat itu, 11 tahun. Saya masih tinggal di luar Jawa, saya itu Kang. Jadi saya datang ke rumah teman maghrib, rame karnaval gitu. Di saat itu tuh sudah ada orang-orang apa gitu, yang lala gitu. Pokoknya megah banget. Wih, ini keren banget nih, rumah teman saya di depannya ada itu. Saya masuk lihat anak-anak pada lari segala macam, ibu-ibu pakai baju yang bahan satin tapi yang terang-terang itu. Ya, zaman dulu kayaknya sangat-sangat jarang orang pakai baju itu. Tapi saya senang banget. Sampai saya ngelihat ada mau masuk wahana ini harganya berapa. Saya ngelihat itu jalan segala macam. Wah, saking senangnya saya saat itu, saya balik lagi, jalan lagi 1 kilo tuh jaraknya tuh. Lari, ngambil uang. Oh, itu ada pasar malam gitu segala macam. Korsel gitu. Korsel Kurangannya ayah korsel, iya ramean kan. Minta uang sambil nggak dikasih kan. Wah, maksa-maksa sambil nangis juga. Akhirnya dikasih 5.000. Saat itu lumayan. Saat itu lumayan, berarti usia berapa? Tahun berapa ya? Tahuan. Kelihatan tuanya nih. Saya balik lagi, ternyata empang. Jadi kayak kolam biasa gitu. Lah, belakangnya kan rumah dia kan gitu. Loh, mana pasar yang tadi gitu, yang dari jauh pun udah kelihatan lampu-lampunya, segala macam. Gede. Jadi dia tuh bisa menyerupai membuat seperti sebuah manusia gitu ya, situasi juga. Jadi kalau saya nyebutnya gini, biar bahasa umumnya sefrekuensi dengan mereka. Jadi ketika manusia itu pada titik tertentu sama frekuensi dengan mereka, bisa kelihatan langsung, bahkan bisa bersentuhan, salaman gitu. Nah, ini yang memang bentuknya tuh koloni Kang ya. Jadi satu bangsa jin yang menetap satu tempat dan kita bisa masuk, itu memang banyak ceritanya. Bahkan nah ada cerita juga nih. Tahu Ujung Kulon kan ya? Di situ ada hutan. Hutan Ujung Kulon. Nah, aduh, saya ceritain nggak ya? Ini pengalaman 2011 Kang. Saya diajak saat itu yang salah satu jaro di sana,
Jaro Haris lah kalau mungkin ada yang kenal. Saat itu masih masa-masa pencarian lah istilahnya. Terus saya ngelihat di depan pintu hutan ujung kulon itu ada gerbang dengan aksara Sunda kan. Tapi gerbangnya itu sejauh mata melihat itu gerbangnya, dan bisa saya ketok. Tinggi banget ya. Bisa diketok. Terus ngobrol kuncennya, kalau masuk ada yang ngajak ngobrol, jangan pernah jawab, jalan terus ikutin abah gitu. Nah seperti itu. Akhirnya bener-bener masuk. Itu manusia, cuman ada ekornya. Dia nggak ada lipatan ini kan. Garis bibirnya di sini ya. Iya, ada garis bibir di sini. Dia ada ekor, belang maung ya, belang seperti itu. Badannya seperti kayak biasa manusia, ada yang putih, ada yang hitam. Nah sampai badai kemana Den gitu. Wah saya peragain ya. Ketika dia tiba-tiba muncul, kan kaget ya, kaget mau jawab kayaknya langsung jalan. Terus dia si abah ini cepat jalannya, dia hanya ngasih satu kali instruksi. Pokoknya ditanya jangan pernah jawab. Jangan pernah jawab gitu. Tiba-tiba muncul, badai kemana Den? Gitu mukanya dengan melihat ke arah saya ngelihat langsung maju lagi. Terus ada yang nawarin daging apa saya nggak tahu. Coba apa bahasa Sunda yang cobian versi gitu itu ya. Tapi kasar sih bahasanya. Ini disuruh nyobain ini, diem aja. Semuanya sama rupanya. Rupa wajahnya sama. Sampai mentok-mentok keluar itu sudah seperti curug dan ada batu besar di situ. Nah, saya di batu itu 3 malam itu di situ. Oh berarti ya itu 2011-an lah, kurang lebih 2011. Ya itu juga menjawab kalau misalnya ada kota-kota gaib ya mungkin yang kemarin sempat viral apa Saranjana gitu ya, atau Wentira di pulau-pulau lain gitu yang memang katanya ketika masuk ke sana penuh emas apa dan lain-lain. Berarti itu bisa jadi satu hal yang ya bisa dimasukin. Toh Kang Sarul juga itu ada sholat Jumat di situ ya. Pengalamannya Akang nih luar biasa sih. Soalnya masuk dan beribadah. Positif ya. Kalau pengalaman saya happy. Masuk wah kora-kora gitu. Terus masuk pasar gitu seperti itu. Jadi sesuatu yang memang tidak nyata tapi kita merasakan seperti nyata Kang. Itu sebetulnya kalau makhluk itu ingin menampakkan dirinya ya, baik yang tadi ya yang baik gitu yang di tempat sholat itu dengan wujud-wujud manusianya, atau yang buruk yang menampakkan sehingga orang sering ketakutan gitu ya. Itu biasanya ketika seseorang itu seperti apa? Apakah dia mengganggu atau gimana terus jadinya muncul. Di Rumdin itu, di rumah dinas saya, itu kan udah lama kosong. Jadi kamar tamu itu ya udah kita bagus-bagusin gitu ya. Kalau misalnya ada tamu yang itu seringkali jadi pada takut, pada tidur di situ. Jadi entah gelas jatuh kayak atau dia seperti dijatuhin ke lantai gitu. Itu udah beberapa kali. Saya sampai naruh speaker, handphone yang satu yang jarang dipakai, saya pakein apa untuk Bluetooth, pakai Morotal gitu ya. Tapi enggak juga tuh, kadang suka ada juga. Tetap gangguan. Karena orang-orang di Rumdi pada takut juga di kamar itu. Jadi kalau misalnya itu kan sudah ada kasur gitu ya. Maksudnya sudah ada tempat tidur kan. Sudah ada tempat tidur dan tempat tidur itu tuh sudah kadang nggak dihuni atau nggak ditempatin lebih dari 7 hari. Ya kan ya? Nah, itu baiknya sih dilipat Kang. Saya sebenarnya ada distrak lagi nih Kang. Gimana? Dia lagi ngobrol masalah kasur ya. Akang kan ngejelasin Rumdinnya ya. Iya. Sosoknya kan kerekam sama saya. Dan sekarang duduk di sebelah toren. Berarti nuturkan saya. Karena langsung. Aduh. Itu jelas pisan ya. Kalau ada yang mau lihat bangga sini. Kepanggil Kang biasanya ketika kita cerita. Dan dia bisa berpindah dengan langsung cepat dengan cepat. Jadi kita membahas satu wilayah yang memang akan ngalamin sendiri dan akan tahu ruangnya seperti apa. Akan kan sudah ada keterikatan dengan tempat itu kan. Jadi ketika Akang cerita membayangkan kan pasti kan. Saya pasang Morotal, saya pasang ini segala macam. Jangan secepat kilat si sosok tersebut datang. Karena merasa dipanggil
karena dia seneng di apa namanya dibahas tentang dia itu masih ada. So, kakinya apa? Pecang angge kan. Gitu apa? Gimana kakinya gimana? Gini nih. Pantasaran oke. Pecang angge gitu ya. Itu Kang. Nah, kalau Akang mau lihat saya bantu. Gentong eta mah. Gentong ya. Nah, sebelah toren kan. Sebelah ada yang kuning-kuning kotak. Nah, di situ duduknya. Terasa panas ya. Mau lihat kan? Ada yang mau lihat? Kang, sini Kang. Atau acara mau Ini mau dibukain Mumpung masih ada, kita berbicara energi ya. Mumpung energinya masih ada, fokus saja. Nanti gini Kang, apa yang terlintas di batin Akang sama siapa nih? Adit ya. Nah, apa yang terlintas di batinnya Adit, nanti langsung sebutin aja. Wujudnya begini gitu ya. Pakai merem aja. pakai mata batin kan. Jam aja. Dengan batin ya. Merem. Insya Allah enggak nuturkan. Wah, kan ini mah di room din dekat dia. Jadi ada di rumah dinas. Punya pasangan belum? Oh iya cocok berarti. Oke. Nah sambil kita berinteraksi di sini, insya Allah yang di rumah kita akan dengarkan cerita ke. Saya kayak jual obat gitu ya. Ya tangannya saya lurus. Kita akan dengerin cerita ketiga di JNN Nightmare Site ya buat Isa Muda yang di rumah. Yang di sini kita akan coba interaksi di sini. Ya, pejamkan matanya. Kejadian ini bisa dibilang hal yang di luar nalar. Sebelumnya tidak pernah sekalipun terpikirkan ini akan terjadi padaku. Aku seorang mahasiswa di salah satu kampus atau universitas di Bandung. Saat itu, aku dan teman-temanku sedang mengerjakan tugas untuk membuat sebuah film pendek. Dan aku mempunyai ide untuk membuat sebuah film pendek bertema horor. Ya, kupikir akan seru aja untuk bikin film dengan tema hantu, seram. Pencahayaan pun tidak harus terlalu berat. Bisa agak remang-remang untuk membuat suasana seram. Dan satu lagi, sosok hantunya pun tidak usah terlalu banyak. Saat itu aku menulis cerita tentang hantu sinden. Bercerita tentang seorang lelaki yang tidak sengaja bertemu seorang perempuan yang sangat cantik, dan ternyata setelah mengenal
perempuan itu adalah hantu. Dan wujud hantunya bukan kuntilanak, tapi seorang perempuan dengan kebaya lengkap. Namun wajahnya hancur. Ketika aku ceritakan itu, teman-temanku sangat tertarik. Kami pun mulai proses syuting. Kebetulan talent yang menjadi hantunya adalah pacarku. Sebut saja namanya Tiara, atau biasa ku panggil Tia. Aku dan Tia sebenarnya bukan orang yang penakut. Jadi ketika kami menggarap film ini pun isinya penuh dengan bercandaan sih. Tidak terlalu serius. Bahkan bisa dibilang ketika syuting dan setting properti, kebanyakan dari kami malah bercanda. Kami syuting di sebuah rumah di daerah Bandung Selatan. Dan kebetulan rumah itu adalah rumah kakek dari salah satu temanku yang juga mengerjakan proyek ini. Berada di sebuah kampung atau desa, ya setting rumah yang pas lah. Kami syuting di sana kurang lebih 3 hari. Sampailah saat itu kepada adegan terakhir. Ketika itu aku meminta untuk Tia menyinden. Tapi sayangnya Tia bilang nggak bisa. Setelah dicoba berkali-kali pun nggak bisa. Ya udahlah. Nanti kita cari aja yang nyindennya. Nanti tinggal di dubbing aja. Tapi pas adegan tag-nya, kamu pura-pura nyinden aja ya. Nanti diputerin lagunya. Ketika Tia tanya nyinden lagu apa, ku jawab Bang Bung Hideng. Setauku, menurut cerita-cerita, Bang Bung Hideng itu sebuah nyanyian yang bisa mengundang hal-hal gaib. Jadi cocok nih kalau tiba-tiba sosoknya nyinden atau ngawih Bang Bung Hideng. Semua kamera pun disiapkan. Ketika itu, aku play audio Bang Bung Hideng dari YouTube. Lalu, Tia hanya menggerak-gerakkan mulutnya saja dubbing. Sebelum nanti kita coba isi dengan ya talent yang bener lah. Aku pun nyalakan sound Bang Bung Hideng dari handphoneku itu. Siap? Kamera. Rolling and action. Cut. Aku memberhentikan Tia karena mulutnya tidak sinkron dengan
audio yang keluar. Ku bilang pada Tia, searching aja dulu liriknya, minimal dihafalin dan nanti pas gerakan bibir dan audionya. Kita pun break sejenak, menunggu Tia bisa menghafalkan liriknya, ya minimal bait-bait awal lah, karena tidak akan kita ambil semua. 15 menit mungkin. Setelah itu, Tia pun bilang sudah siap untuk take dan sudah hafal. Kamera pun sudah terpasang dan kita siap take. Tia sudah menggunakan full kebaya dan make up yang wajahnya sudah dibikin hancur. Tia bilang jangan ada yang ketawa. Dia ingin berkonsentrasi agar hasilnya maksimal. Aku pun berkata, yaudah, kita roll aja kameranya. Jadi kalau kamu udah siap, nanti langsung aja minta mulai, nanti di play audionya, oke? Oke, standby aja semua ya. Roll, action, yuk. Kami menunggu Tia siap. Dia memejamkan matanya. Beberapa detik kami semua hening. Dan tiba-tiba loh. Tia tiba-tiba nyinden dan suaranya sangat bagus hingga membuat aku dan Tim merinding. Loh, kok Tia tiba-tiba bisa nyinden seperti ini? Dan liriknya pun sesuai. Loh. Kok. Untung saja saat itu kamera terus merekam. Belum selesai penggalan-penggalan liriknya, tiba-tiba Tia terjatuh. Cut. Ya. Dia terjatuh pingsan dan badannya terlihat kejang-kejang. Kami semua cukup panik. Sadar Tia, sadar. Tia, hei. Tiba-tiba Tia meraung-raung kesakitan. Lalu tiba-tiba berteriak. Tia kesurupan. Aku dan Tim memegangi tangan Tia dan kaki yang di mana Tia terus meronta dengan tenaganya yang sangat besar. Bahkan salah satu dari temanku hingga terlempar. Tia, istighfar Tia. Tia. Lalu Tia melihat ke arahku. Tatapannya sangat tajam dan dia tersenyum lalu tertawa. Aku meminta temanku untuk memanggil saudaranya atau siapapun untuk bisa membantu kami. Singkat cerita, Uwa dari temanku pun datang dan coba membersihkan Tia. Setelah itu Tia terlihat tertidur, pingsan.
bahwa temanku itu bilang biarkan saja dulu istirahat. Lalu dia pun bertanya kenapa bisa terjadi seperti ini. Kami pun ceritakan awalnya. Ketika mendengar itu, kami cukup dinasehati. Hati-hati jika melakukan hal-hal seperti ini. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kami pun menyadari itu. Salah satu timku pun membersihkan makeupnya Tia. Dan kami membawanya untuk istirahat di kamar. Dan malam itu pun kami memutuskan untuk tidak lanjut syuting. Semakin malam, suasana semakin tidak enak. Aku pun tertidur di salah satu kamar di sana. Ketika itu suasana kamar gelap. Aku memiringkan badanku mencari posisi tidur yang enak. Sampai terdengar suara pintu terbuka. Ada yang berjalan masuk. Ketika aku lihat itu Tia. Namun karena gelap, wajahnya tidak terlihat begitu jelas juga. Tapi kenapa ku tahu itu Tia karena baju yang dipakainya. Kamu belum ganti baju, masih pakai kebaya, masih sanggulan. Ganti baju dulu, Gi. Lepas sanggul, istirahat. Besok kita pulang, ya. Kamu gak usah takut. Begitu kataku. Namun dia hanya berdiri, tidak bergerak sama sekali. Tia, hei. Tia. Dan tiba-tiba dia tertawa. Aku mengambil handphone, menyalakan flash, dan ketika aku sorotkan ke sana, astaga! Yang ada di depanku itu bukan Tia. Sosok lain dengan kebaya berwarna merah. Wajahnya sangat pucat, matanya melotot dan dia tersenyum sangat lebar. Rambutnya mempunyai sanggul dan aku tidak tahu itu siapa. Dia tersenyum tertawa sambil melenggak-lenggokkan kepalanya dan dia melantunkan bambang hidung. Aku berteriak sekencang-kencangnya, ku tutup mataku dan tak lama beberapa orang datang ke kamarku lalu menyalakan lampu. Dan ketika itu sosoknya hilang.
Malam itu pun aku tidak mau tidur sendirian. Keesokan harinya kami pun pulang. Dan sebelum pulang, aku sempat bertanya pada Ua temanku itu. Semalam aku melihat sosok dengan kebaya merah. Ua temanku itu hanya tersenyum dan bilang sudah tidak perlu dipikirkan lagi dan jangan diingat-ingat lagi. Karena takutnya sosok itu akan ikut sampai ke rumahku. Aku pun terus melupakan. Sampai pada akhirnya aku bilang pada teman-temanku, ganti saja filmnya dan hapus semua file yang ada. Film itu pun tidak pernah diselesaikan. Sampai pada akhirnya aku berani untuk menceritakan malam hari ini. Dan semoga sosok itu tidak akan muncul lagi ketika aku bagikan cerita ini kepada tim Nightmare Side.